Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Afrelia, NIM 192111047 dari kelas S4B. Saya dari kelompok 2 dan di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai ayat-ayat hutang piutang, dan saya sendiri akan menjelaskan tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 dan 283. Sebelumnya saya mengambil referensi yaitu dari yang pertama, jurnal yang berjudul Sistem Kredit dalam Ekonomi Islam, Tinjauan Tafsir Ahkam, dengan pengarang Sofiyun Nahillah dari Universitas Trunojoyo Madura. Dan yang kedua yaitu jurnal yang berjudul Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi COVID-19, dengan pengarang yang pertama yaitu Muhammad Ubaidillah dari Universitas Diponegoro Semarang dan Rizqon Halal Syah Aji dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu ayat 280 yang berbunyi wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisaratin wa antum saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh kepada dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 ini merupakan ayat yang lebih menjelaskan anjuran atas kearifan kreditur atau orang yang memberi pinjaman uang. Allah sendiri memerintahkan kepada para kreditur untuk bersabar dengan cara memberi kelonggaran waktu bagi debitur yang mengalami kesulitan membayar dan tidak menemukan apa yang bisa digunakan untuk melunasi utangnya itu. Kelonggaran waktu ini harus tidak menambah jumlah utang yang seharusnya karena itu termasuk riba yang dilarang dalam Islam. Perilaku menambah jumlah utang yang harus dibayar karena pemberian tambahan tempo pembayaran dinamakan riba jahiliyah, karena merupakan perilaku yang lazim dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Penegasan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 ini menyerukan kepada kreditur untuk menyedekahkan sebagian atau seluruh utangnya itu yang diberikan kepada debitur ketika debitur melihat kondisi ketidakmampuan jangka panjang debitur dalam melunasi utangnya. Tentu ayat ini dilarang untuk dijadikan alasan bagi debitur untuk berlindung dari kewajiban pelunasan utang. Hukum Islam sendiri juga menganalogikan terhadap debitur ketika tidak membayar utang dengan seorang pencuri. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis yang dapat diartikan, yaitu siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis ini diriwayatkan dalam Ibnu Majah. Sebaliknya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan debitur dalam melunasi utangnya sepanjang mau berupaya melunasinya. Ayat ini adalah tuntutan bagi orang yang beriman dalam memberikan pinjaman hutang dan bersabar atas pengembalian yang terlambat dari yang meminjam. Hanya orang yang beriman yang mampu memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang kepadanya. Apalagi jika yang berhutang padanya itu orang yang beriman, sehingga tak mampu didesak, dipaksa, dan diancam, sebab dengan keimanannya itu hutangnya akan segera dilunasi. Karena itulah yang terbaik di sisi Allah hendaknya yang kesulitan mengembalikan hutang pada waktu tempo pengembalian
dan diberi tangguh sampai ia lapang melunasinya. Namun jika utang itu dibebaskan atau disedekahkan, maka itulah yang paling terbaik di sisi Allah, sebagaimana dalam firman-Nya yang menyedekahkan sebagian atau semua itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Di dalam ayat ini dianjurkan kepada orang yang berpiutang untuk berbesar jiwa dan berlapang dada membebaskan hutang dari orang yang berhutang kepadanya dan kesulitan melunasinya. Islam menyuruh kepada umatnya untuk membelanjakan harta, yaitu membelanjakan hartanya dengan disertai syarat fisabilillah di jalan Allah. Salah satu bentuk pembelajarannya membelanjakan harta di jalan Allah, sekaligus solusi atas kemiskinan yang merupakan dampak dari krisis berkepanjangan adalah dengan memberdayakan zakat. Zakat sendiri yaitu nama lain sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Allah sendiri juga sudah menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwa distribusi zakat hanyalah untuk 8 ansaf atau 8 golongan, yaitu golongan fakir dan miskin, golongan amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, ghorimin orang-orang yang berutang, fisabilillah orang yang berjalan di jalan Allah, dan ibnu sabil orang yang sedang dalam perjalanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Wa in kuntum mangala safa walam tajidu katiba. Apabila kalian dalam keadaan di perjalanan dan tidak menemukan juru tulis yang bisa menulis transaksi hutang piutang, atau tidak mendapat kertas, tinta, atau benda-benda lain yang bisa dipakai untuk menulis, maka perkuatlah perjanjian ini dengan jaminan yang kemudian saling memeganginya. Warihanum kubudotun. Maka perkuatlah perjanjian ini dengan jaminan yang kemudian kalian dengan penjelasan ini, tidak adanya penulis dan keadaan bepergian, hal ini merupakan penjelasan tentang diperbolehkannya uzur atau ruksyah yang memperbolehkan tidak memakai tulisan. Dan sebagai gantinya adalah jaminan sebagai kepercayaan dari pihak yang berhutang. Jaminan tersebut bukan berarti menjadi milik orang yang memberi utang, dan orang yang berutang boleh mengambil jaminannya itu setelah melunasinya. Dan orang yang berhutang boleh mengambil jaminannya itu setelah melunasinya. Dan apabila tidak mampu membayar, maka orang yang memberi utang boleh mengambil jaminannya sebagai miliknya. Sejumlah ulama mengambil kesimpulan dalil dari ayat ini bahwa gadai tidak disyariatkan melainkan dalam perjalanan. Demikianlah menurut Mujahid. Hal ini ditetapkan dalam kitab Sahihain dari Anas radhiyallahu anhu, yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat sedangkan baju besinya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan pinjaman 30 wasak jawawut. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggadaikannya untuk makan keluarganya. Diriwayatkan dari hadis Ibnu Majah. Wa inna amina ba'dukum ba'dha falayu yuddilladzi wutumina amanatahu. Maksudnya yaitu apabila orang yang menghutangi percaya kepada orang yang dihutangi, maka tidak membutuhkan gadai sebagai jaminan terhadap kepercayaan yang punya hutang. Maka bayarlah yang punya kepercayaan itu, yaitu hutang yang dapat diberikan kepadanya. Atau maksudnya apabila sudah ada saling mempercayai antar kalian karena kebaikan dugaan yang saling mempercayai bahwa masing-masing dimungkinkan tidak akan berkhianat atau mengingkari hak-hak yang sebenarnya, maka pemilik uang boleh memberikan utangnya padanya.
Setelah itu orang yang berhutang hendaknya bisa menjaga kepercayaan ini. Wala yattaqillahu rabbah, yakni sehendaklah orang dipercaya untuk memegang jaminan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melindungi hak-haknya yang merupakan sebuah amanat. Selanjutnya wala takutumus sahadah. Maksudnya yaitu janganlah kalian menyembunyikannya dan tidak melebih-lebihkannya dan tidak mengutarakannya. Dijelaskan juga dalam kitab yang lain bahwa apabila diminta untuk memenuhi persaksian, maka kamu jangan menyimpannya. Sesungguhnya menyimpan persaksian itu dosa yang besar. Kemudian dilanjutkan juga dalam ayat berikutnya. Waman yaqutuha fa innahu aimu falbuhu. Dijelaskan bahwa apabila diminta yang memenuhi persaksian, maka kamu jangan menyimpannya. Sesungguhnya menyimpan persaksian itu dosa dan yang besar. Maksudnya menjadikan hati berdosa, dan yang punya hati berbuat dosa karena hati adalah rajanya anggota badan. Ketika hati itu bagus, maka baguslah jasad semua, dan ketika hati rusak, maka rusaklah jasad semuanya. Menurut Asadi, makna yang dimaksud ialah durhaka hatinya. Makna ayat ini sama dengan yang terkandung di dalam firman-Nya, yang artinya, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah, sesungguhnya kami, kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 106. Selanjutnya yaitu wallahi bima na'malu na'alim. Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan. Maksudnya tidak ada rahasia sesuatu dari amal yang dan perbuatan seseorang hamba. Menurut penulis, walau sekecil apapun baik pekerjaan yang nyata maupun tersembunyi yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati seorang hamba, Allah mengetahuinya. Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang piutang setelah anjuran dan larangan ini yang mengandung makna tersendiri. Artinya anjuran bersedekah dan melakukan infak di jalan Allah merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni. Selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati. Maka dengan perintah menulis hutang piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang didambakan Al-Quran, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba. Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah dapat menimbulkan kesan bahwa Al-Quran itu tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya. Kesan keliru ini dapat dihapus melalui ayat ini juga, yang intinya memerintahkan memelihara harta dengan menulis hutang piutang walau sedikit, serta mempersilahkannya. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian rinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang piutang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.